Perkenalkan, nama saya Ignatius Septian Pandiangan dari 11 MIPA 1 nomor absen 18, ingin menjelaskan tentang kolonialisme dan imperialisme. Perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Kolonialisme merupakan suatu paham mengenai penguasaan wilayah atau negara oleh bangsa lain dengan maksud untuk memperluas wilayah kekuasaan bangsa tersebut. Sementara itu, imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Latar belakang, tujuan yang pasti adalah Eropa ingin mencari rempah-rempah di Indonesia. Hal yang mendorong bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Yang kedua, ingin mencari tempat penghasil rempah-rempah. Yang ketiga, semangat 3G, yakni gold, kekayaan, glory, kejayaan, dan gospel menyebarkan agama Kristen. Kemudian ada beberapa negara Eropa yang menjajah Indonesia. Yang pertama, Portugis. Bartolomeus Dias melakukan penjelajahan samudra dan sampai di Tanjung Harapan, Afrika Selatan pada 1488. Portugis semakin gigih dalam menguasai Malaka di Asia Tenggara pada 10 Agustus 1511. Spanyol. Orang pertama kali melakukan penjelajahan samudra adalah Christopher Columbus. Ia berlayar ke arah barat melewati Samudra Atlantik. Kemudian, sesuai perjanjian Tordesillas menuju India sekitar tahun 1492 sampai 1502, Portugis dan Spanyol melakukan perjanjian Saragossa pada 1529. Belanda. Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman berhasil mendarat di Banten. Sikap Belanda yang kurang ramah dan berusaha memonopoli perdagangan di Banten membuat Sultan Banten saat itu sangat marah, sehingga ekspedisi ini terbilang gagal. Sekitar 1598 sampai 1600. Perebutan hegemoni bangsa Eropa ke Indonesia. 1. Masa pemerintahan Republik Batav 1800 sampai 1811. A. Pemerintahan Daendels 1808 sampai 1811. Herman Willem Daendels merupakan gubernur jenderal pertama Belanda di India. Daendels ditunjuk oleh Louis Napoleon sebagai gubernur jenderal pada tahun 1808. Kebijakan Daendels selama di Hindia Belanda mencakup bidang-bidang berikut. 1. Bidang pertahanan dan keamanan. A. Membangun benteng-benteng pertahanan baru. 2. Bidang politik dan pemerintahan. A. Membentuk sekretariat negara untuk membereskan masalah administrasi. 3. Bidang peradilan. Menjaga 3 jenis peradilan, yaitu peradilan untuk orang-orang Belanda dan Eropa, peradilan untuk orang-orang timur asing, serta peradilan untuk orang-orang pribumi. 4. Ekonomi. Mengeluarkan uang kertas. B. Membentuk Dewan Pengawas Keuangan. 2. Perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816. Inggris mulai menduduki Indonesia sejak keberhasilannya mengalahkan pasukan Gubernur Jenderal Jason pada 1811. Sebagai tokoh dari golongan liberal, Raffles menginginkan adanya perubahan dalam berbagai bidang. Perubahan tersebut diwujudkan Raffles melalui kebijakan berikut. Yang pertama, bidang pemerintahan. A. Menjalin hubungan baik dengan penguasa-penguasa lokal yang anti terhadap Belanda. 2. Bidang ekonomi. A. Memberlakukan sistem sewa tanah landrente. B. Melaksanakan monopoli. 3. Masa pemerintahan kolonial Belanda 1816 sampai 1942. A. Kekuasaan komisaris jenderal. Kekuasaan Belanda di Indonesia pada periode tersebut dijalankan oleh komisaris jenderal. Pembentukan komisaris jenderal dilakukan atas saran dari Pangeran William VI. Komisaris jenderal terdiri atas 3 orang, yaitu Cornelis Theodorus Eliot, Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen, dan Arnold Ardian Boesges. B. Sistem tanam paksa. Perkembangan agama Kristen. Agama Katolik dibawa oleh kaum misionaris Portugis, salah satunya Santo Franciscus Xaverius pada tahun 1506 sampai 1552, yang mengunjungi Ambon, Ternate, dan Halmahera pada tahun 1546 sampai 1547. Belanda juga menyebarkan agama Protestan oleh Louis Wernomensen. Ia berhasil melakukan kristenisasi di wilayah Sumatera Utara. Hingga kini Protestan merupakan agama yang dominan di
Provinsi Sumatera Utara.